dan ikuti arahan saya. Cukup mendengarkan dan merasakannya. Sekarang bayangkan orang-orang yang pernah menyakiti hati Anda berada di hadapan Anda. Siapapun yang selama ini pernah menyakiti hati, menipu, ataupun mengguriskan perasaan, yang pernah menzalimi, bayangkan orang itu ada di hadapan Anda. Kemudian ikuti kata-kata saya. Ini kita untuk pemulihan batin ya, supaya batinnya jauh lebih sehat, pikirannya lebih sehat ya, supaya lebih semangat. Ikuti kata-kata saya. Fokus terus membayangkan orang-orang yang pernah membuat hati sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ikuti kata-kata dengan penuh penjiwaan ya, supaya meresap ke batin, supaya tembus ke batin, karena ini pemulihan batin. Di dalam hati pun boleh, ataupun melepaskan perlahan juga boleh. Yang penting penjiwaan. Ya Allah ya Rabbi, ya Rahman ya Rahim. Siapapun yang pernah menyakiti hati saya, menzalimi saya, melukai perasaan saya, menipu saya sepanjang hidup saya memaafkan semua kesalahan orang. Saya memaafkan semua kesalahan orang. Memaafkan semua. Lakukan biar perlahan. Di dalam hati juga boleh, tapi dengan penjiwaan ya. Karena ini perlu, untuk memulihkan penyakit ini perlu penjiwaan. Biar perlahan, tapi dengan penuh penjiwaan. Kalimat itu dengan menjiwainya, supaya tembus ke batin. Ikuti lagi saya. Dalam hati pun boleh. Ya Allah ya Rabbi, ya Rahman ya Rahim. Siapapun yang pernah menyakiti hati saya, melukai perasaan saya, menzalimi saya, ataupun yang menipu saya sepanjang hidup saya memaafkan semua kesalahan orang. Saya memaafkan semua kesalahan orang. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa, kesalahan dan juga kesilapan orang-orang yang pernah melukai perasaan saya, menyakiti hati saya sepanjang hidup saya. Ya Allah, kembalikanlah kesadaran jiwa mereka. Fokuskan terus membayangkan orang yang pernah buat hati sakitnya. Kembalikanlah ya Allah kesadaran jiwa mereka. Taubatkanlah zahir batin mereka. Kembalikanlah perhatian, kasih sayang, dan tanggung jawab mereka terhadap dirinya sendiri, terhadap Allah, dan terhadap sesama makhluk. Ya Allah, terimalah amal ibadah mereka. Bukalah mata hati mereka untuk kembali ke jalan kerahmatan. Tuntunlah mereka ya Allah untuk menjalankan suruhan-Mu dan meninggalkan larangan.
dan berikanlah mereka petunjuk dan hidayah. Saya memaafkan semua kesalahan orang. Tarik nafas dalam-dalam, buang nafas lewat mulut perlahan-lahan. Sekarang fokus membayangkan wajah ibu bapa ya, tidak kira mereka masih hidup ataupun sudah berpulang. Fokus bayangkan ibu bapa Anda. Lihat wajahnya yang sudah layu di bawah usia. Kemudian bayangkan Anda bersujud ataupun bersimpuh di kaki kedua ibu bapa Anda. Bayangkan Anda bersimpuh ataupun bersujud di kedua kaki ibu bapa Anda. Kemudian bayangkan berapa banyak dosa yang pernah Anda lakukan terhadap ibu bapa sepanjang hidup Anda. Dosa yang sering kali mengguriskan perasaan mereka tanpa Anda sadari. Dosa-dosa inilah yang membuat jiwa Anda tidak tenang, selalu resah gelisah, tak tentu arah, membuat kesehatan kurang stabil. Sekarang ingat kembali dosa-dosa Anda terhadap ibu bapa. Lalu dari batin Anda, mohon sebenar-benar memohon ampun dan mohon redo dari ibu bapa Anda. Lakukan dengan penuh penghayatan, lakukan dari batin ke batin. Bayangkan wajah ibu bapa berada di hadapan Anda. Mohon sebenar-benar mohon ampun dan mohon redo dari ibu bapa Anda. Tanpa redo ibu bapa Anda, maka hidup Anda tidak akan selamat dunia dan akhirat. Tanpa redo ibu bapa Anda, maka Allah juga tidak meridoi hidup Anda. Lakukan dengan penuh penyesalan dan penuh pengharapan. Redo dari ibu bapa Anda. Lakukan dari hati yang paling dalam hingga batin Anda bergetar. Semakin Anda mampu menjiwai kalimat itu, memohon ampun dari batin yang paling dalam, semakin bergetar batin Anda, maka semakin cepat sembuh penyakit Anda. Lakukan dengan penuh penghayatan. Bayangkan rasa rindu yang teramat sangat. Bayangkan wajah ibu bapa, tidak kira mereka masih hidup ataupun sudah berpulang. Bayangkan wajahnya. Ingat kembali dosa-dosa yang pernah dilakukan, yang sering kali mengguriskan perasaan ibu bapa Anda. Dosa-dosa inilah yang membuat hidup Anda tidak tenang, selalu ketakutan, selalu rasa gelisah, jiwa tidak tentram. Mohon sebenar-benar mohon ampun, lakukan dari hati yang paling dalam dengan rasa penuh penyesalan atas kesilapan yang pernah dilakukan sepanjang hidup. Rasakan rasa rindu yang teramat sangat terhadap ibu bapa Anda hingga bergetar batin Anda. Mohon sebenar-benar mohon ampun dan mohon redo dari ibu bapa Anda. Tanpa redo ibu bapa Anda, hidup Anda tidak akan selamat dunia dan akhirat. Tanpa redo ibu bapa Anda, hidup Anda tidak selamat dunia dan akhirat. Lakukan dengan penuh penjiwaan sampai batin Anda bergetar. Lakukan dengan penuh penyesalan. Tarik nafas dalam-dalam, buang nafas dengan pelan-pelan. Kemudian ikuti kata-kata saya. Ikuti
dalam hati dengan penuh kejiwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa, kesalahan dan juga kesilapan ibu bapa saya sepanjang hidupnya. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa, kesalahan dan juga kesilapan ibu bapa saya sepanjang hidup. Lipat gandakanlah amal ibadahnya ya Allah. Rahmatilah kehidupannya ya Allah. Sempurnakanlah kembali ruhnya ya Allah. Sayangilah ibu bapa saya ya Allah, sebagaimana Engkau menyayangi, sebagaimana mereka menyayangiku semasa aku kecil. Pelihara dan selamatkanlah ibu bapa saya dimanapun mereka berada. Sehatkanlah mereka ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Sempurnakanlah kembali ruhnya ya Allah. Dan peliharalah ibu bapa saya ya Allah, sebagaimana ibu bapa saya memelihara dan menyayangi saya semasa kecil. Rahmati mereka ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah. Saya berjanji untuk menjadi anak yang baik, yang sentiasa menyenangkan hati ibu ayah saya. Tarik nafas dalam-dalam, buang nafas lewat mulut perlahan-lahan. Kemudian fokus membayangkan wajah diri sendiri. Fokus terus membayangkan wajah diri sendiri. Kemudian ikuti kata-kata saya dengan penuh penjiwaan. Tekankan kalimat itu dengan lembut ke dalam batin Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus membayangkan wajahnya. Ya Allah ya Rabbi, ya Rahman ya Rahim. Meskipun saya bergelimangan dosa, namun saya masih tamakan rahmat-Mu. Ya Allah ya Rabbi, ya Rahman ya Rahim. Meskipun saya masih tamakan rahmat-Mu, namun saya ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, meskipun saya bergelimangan dosa, namun saya masih tamakan rahmat-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa, kesalahan dan juga kesilapan saya sepanjang hidup saya. Ya Allah ya Rabbi, ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala salah dan silap saya sepanjang hidup saya, baik yang saya sadari ataupun tidak sadar-sadar.
yang terzahir maupun yang tersembunyi. Ya Allah, kembalikanlah kesadaran jiwa saya, taubatkanlah zahir batin saya, kembalikanlah ketenangan jiwa saya, dan rahmatilah kehidupan saya, serta tuntunlah jiwa raga saya untuk sentiasa menjalankan suruhan dan meninggalkan larangan. Ya Allah, angkat dan lepaskanlah seluruh penyakit yang mengganggu kesehatan jiwa raga saya. Angkat dan lepaskanlah segala penyakit yang mengganggu kesehatan jiwa raga saya. Lepaskanlah segala penyakit ini, ya Allah, dari tubuh saya, dari pikiran saya, dari hati saya, dari jiwa saya, dan dari kehidupan saya. Berikan saya kesempatan, ya Allah, untuk memperbaiki diri saya dan untuk memperbaiki amal ibadat saya. Bimbing saya, ya Allah, tunjuki saya jalan kembali ke rahmat-Mu. Saya ingin pulang kepadamu, ya Allah. Saya ingin pulang kepadamu, ya Allah. Saya ingin pulang kepadamu, ya Allah. Lepaskanlah segala penyakit yang menjauhkan diri saya dari. Tarik nafas dalam, buang nafas lewat mulut perlahan. Kemudian bayangkan energi cahaya putih ataupun energi ilahi turun dari langit lalu masuk melalui ubun-ubun Anda, meresap melalui bulu, kulit, daging, darah, tulang, sumsum. Cukup bayangkan dan rasakannya. Bayangkan energi cahaya putih atau energi ilahi turun dari langit, lalu rasakan dia masuk melalui ubun-ubun, menyirami seluruh jiwa raga Anda. Bayangkan seluruh energi ataupun cahaya putih itu, cahaya ilahi itu menyirami seluruh tubuh Anda. Bayangkan apapun penyakit yang mulai daripada ubun-ubun, bayangkan energi cahaya putih itu menyirami seluruh kotoran ataupun penyakit yang mengganggu kesehatan jiwa raga Anda. Bayangkan cahaya putih itu turun terus menerus. Bayangkan, rasakan di tubuh. Rasakan di tubuh, cahaya putih itu menyirami seluruh tubuh, membawa seluruh kotoran ataupun penyakit-penyakit itu turun ke bawah, lalu keluar melalui tulang ekor Anda, mengalir ke inti bumi. Rasakan terus energi mengalir ataupun cahaya putih mengalir turun dari langit, masuk melalui ubun-ubun Anda. Bayangkan tubuh Anda itu hitam legam, penuh noda, penuh dosa, penuh segala macam penyakit. Bayangkan cahaya putih itu ataupun cahaya ilahi itu menyiraminya, menyirami seluruh kotor-kotoran jiwa raga Anda. Bayangkan juga apapun penyakit-penyakit itu, bayangkan cahaya ilahi itu turun ke bawah, menyirami ataupun melepaskan seluruh penyakit-penyakit yang mengganggu kesehatan jiwa raga Anda. Rasakan terus sambil istighfar di dalam hati. Bayangkan terus sambil merasakannya. Fokus energi mengalir deras dari langit menyirami jiwa raga Anda. Rasakan semakin lama semakin
bersih. Rasakan dan bayangkan tubuh Anda yang tadinya hitam legam, penuh noda, penuh dosa, penuh segala macam penyakit. Bayangkan cahaya ilahi itu menyiraminya, membuangnya segala kotoran itu turun ke bawah. Semakin lama tubuh Anda semakin bersih, semakin segar, semakin sehat. Rasakan terus segala penyakit mulai daripada ubun-ubun hingga ke telapak kaki. Bayangkan cahaya putih ataupun cahaya ilahi itu menyiraminya, menurunkannya, melepaskannya dari tubuh Anda, dari pikiran Anda, dari perasaan Anda, dari jiwa Anda, dan kehidupan Anda, keluar melalui tulang ekor Anda, menembus ke inti bumi. Rasakan terus, bayangkan seluruh apapun penyakit-penyakit, bayangkan seluruh penyakit itu turun ke bawah. Apapun penyakit yang selama ini mengganggu kesehatan jiwa raga Anda, bayangkan cahaya ilahi itu turun, menyiraminya, melepaskannya, keluar melalui bawah. Rasakan, bayangkan tubuh Anda yang tadi hitam legam, penuh noda, penuh dosa, penuh segala macam penyakit. Bayangkan semakin lama semakin bersih, semakin terang, semakin sehat, semakin segar, semakin bertenaga, semakin positif, semakin ceria, semakin tenang, semakin damai, semakin bahagia. Rasakan di tubuh Anda, rasakan di tubuh Anda. Bayangkan tubuh Anda, rasakan. Bayangkan kembali kesehatan yang pernah Anda alami beberapa puluh tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Rasakan kembali, wujudkan kembali di pikiran Anda. Wujudkan kembali 30 tahun yang lalu Anda pernah mengalami kesehatan, keberanian, kekuatan, dan kecerdasan yang sangat luar biasa. Rasakan kembali, bayangkan di pikiran Anda 30 tahun yang lalu Anda pernah mengalami kesehatan yang luar biasa sehat, keberanian yang luar biasa berani, kekuatan yang luar biasa, kebaikan yang sungguh luar biasa. Rasakan kembali kecerdasan yang luar biasa. Rasakan kembali di tubuh Anda, rasakan kembali di pikiran Anda, rasakan kembali di jiwa Anda, di perasaan Anda. Rasakan tubuh Anda, jiwa Anda, pikiran Anda semakin lama semakin sehat, semakin segar, semakin bertenaga. Rasakan terus, semakin lama semakin sehat, semakin segar. Rasakan terus, rasakan energi mengalir di seluruh tubuh Anda. Rasakan mulai dari ubun-ubun, energi mengalir meresap melalui bulu, kulit, daging, darah, tulang, sumsum. Rasakan resapannya, mengalir deras luar biasa deras. Rasakan mengalir di seluruh tubuh Anda, memanas di seluruh tubuh Anda. Rasakan energi mengalir. Bayangkan diri Anda berada di tengah-tengah kobaran api yang luar biasa panas. Bayangkan diri Anda berada di tengah-tengah kobaran api yang luar biasa panas. Rasakan kepanasannya di tubuh Anda. Semakin lama tubuh Anda semakin panas, memanaskan seluruh urat-urat darah Anda, mencairkan darah beku, membuka blocking darah, melancarkan peredaran darah, menghidupkan kembali sel-sel darah yang tidak berfungsi. Rasakan terus, semakin lama semakin panas, mengalir deras, berputar-putar dari ubun-ubun hingga ke telapak kaki Anda. Rasakan kepanasannya. Semakin lama semakin panas. Rasakan memanasi seluruh tubuh. Rasakan energi ini memanaskan seluruh tubuh Anda, membersihkan racun-racun tubuh, membersihkan racun-racun penyakit, membersihkan racun dalam darah, membersihkan angin-angin penyakit. Rasakan kepanasannya. Semakin lama semakin panas, memanasi seluruh tubuh, berputar-putar seperti roda dari ubun-ubun hingga ke telapak kaki. Rasakan kepanasannya. Energi ini akan membakar dan melebur seluruh virus-virus penyakit, sel-sel penyakit yang mengganggu kesehatan jiwa raga Anda. Rasakan semakin lama semakin panas. Rasakan terus kepanasan. Panas. Cairkan darah beku, buka blocking darah, lancarkan peredaran darah, hidupkan kembali sel-sel darah yang tidak berfungsi. Seimbangkan yin dan yang, buka seluruh sel-sel darah yang tidak berfungsi. Energi mengalir memperbaiki seluruh simpul-simpul saraf. Rasakan energi mengalir memperbaiki kedudukan urat tulang yang beralih. Rasakan energi meningkatkan hormon bahagia. Rasakan energi menambahkan stamina tubuh 1000 kali lipat, lebih kuat, lebih sehat, lebih segar, lebih cerdas, lebih ringan, lebih bertenaga, lebih positif.
dari saat-saat sebelumnya. Rasakan tubuh Anda semakin lama semakin sehat, kuat. Rasakan kekuatan di diri Anda. Sehat, kuat, segar, ringan. Rasakan semakin tubuh Anda semakin ringan, rasakan semakin ringan. Rasakan semakin sehat, sembuh. Apapun penyakit yang mengganggu kesehatan jiwa raga Anda, rasakan sehat, sembuh. Sehat, bertambah sehat, luar biasa sehat. Rasakan lagi energi mengembalikan kesadaran jiwa Anda. Rasakan energi mengembalikan kesadaran jiwa Anda, mentaubatkan zahir batin Anda, mengembalikan ketenangan jiwa Anda, mengembalikan kebahagiaan hidup Anda. Rasakan terus energi mengalir, memanasi seluruh tubuh, meningkatkan stamina tubuh Anda, meningkatkan imunitas tubuh Anda, menseimbangkan yin dan yang, menetralkan gula dalam darah, menetralkan tekanan darah Anda, menetralkan kolesterol Anda, menseimbangkan yin dan yang, meningkatkan hormon endorfin Anda. Rasakan energi meningkatkan hormon bahagia Anda 1000 kali lipat lebih kuat, lebih sehat. Rasakan energi memperbaiki seluruh kerusakan organ-organ tubuh Anda. Rasakan energi mengalir di seluruh tubuh, memperbaiki organ-organ tubuh yang rosak hingga berfungsi kembali dengan baik. Rasakan juga energi menambahkan enzim tubuh. Rasakan energi menambahkan enzim tubuh. Rasakan terus buah pinggang Anda semakin baik. Rasakan terus buah pinggang memanas. Rasakan buah pinggang Anda memanas, panas, luar biasa panas. Menghidupkan kembali sel-sel yang tidak berfungsi, Rasakan terus semakin lama semakin panas. Rasakan memanas, rasakan semakin lama 1000 kali lipat lebih panas, memanaskan kembali urat-urat darah yang sejuk, membuang racun dalam darah, membersihkan racun-racun penyakit. Rasakan memanaskan seluruh organ-organ tubuh Anda, memanaskan seluruh urat dada Anda. Rasakan di syahwat Anda, rasakan energi mengalir deras. Rasakan di alat vital ataupun di syahwat Anda, di alat vital Anda energi mengalir deras. Rasakan. Menghidupkan kembali sel-sel darah yang tidak berfungsi. Rasakan seluruh urat-urat saraf yang berkaitan dengan alat vital Anda, rasakan energinya mengalir, memanas. Rasakan kepanasannya, semakin lama semakin panas, mencairkan darah beku, membuka blocking darah, melancarkan peredaran darah, menghidupkan kembali sel-sel darah yang tidak berfungsi, meningkatkan ketegangan zakar. Rasakan energi mengembalikan ketegangan zakar. Rasakan di zakarnya, rasakan, bayangkan yang selama ini layu, bayangkan, rasakan ini makin lama makin tegang, makin kuat. Rasakan di situ seluruh sel-sel yang mati kembali hidup. Rasakan panas mengalir sampai ke perut. Rasakan menghidupkan kembali sel-sel yang tidak berfungsi. Rasakan menghidupkan kembali sel-sel yang tidak berfungsi. Energi mengalir panas. Rasakan di alat vitalnya semakin lama semakin panas sampai ke perut. Menghidupkan kembali sel-sel darah yang tidak berfungsi, meningkatkan ketegangan zakar, meningkatkan 1000 kali lipat lebih kuat. Rasakan di alat vital Anda semakin lama semakin kuat, tegang. Rasakan kuat. Meningkatkan ketahanan. Rasakan terus, hidupkan kembali sel-sel darah yang tidak berfungsi, perbaiki seluruh saraf-saraf, perbaiki kedudukan urat tulang yang berbalik, perbaiki kembali fungsi-fungsi saraf, perbaiki kembali fungsi-fungsi organ hingga berfungsi kembali dengan baik. Tarik nafas dalam-dalam, buang nafas lewat mulut, tarik nafas dalam-dalam, buang nafas lewat mulut. Tarik lagi nafas dalam, buang nafas lewat mulut. Bayangkan beberapa puluh tahun yang lalu Anda pernah mengalami kesehatan yang luar biasa. Bayangkan beberapa puluh tahun yang lalu Anda pernah mengalami kesehatan yang sangat luar biasa. Luar biasa sehat, luar biasa segar, luar biasa gagah berani, luar biasa
ringan dan luar biasa cerdas, luar biasa positif. Bayangkan dan rasakan kembali, wujudkan di pikiran Anda, perbesarkan hingga wujud kembali di kehidupan Anda. Rasakan, bayangkan beberapa puluh tahun yang lalu Anda pernah mengalami kesehatan yang sangat luar biasa sehat, keberanian yang sangat luar biasa, kecerdasan dan kekuatan yang sangat luar biasa. Bayangkan kembali. Bayangkan dan perbesarkan di pikiran Anda, perbesarkan 1000 kali lipat, lebih besar, lebih kuat, lebih sehat, lebih segar, lebih berani, lebih percaya diri, lebih ringan, lebih positif, lebih cerdas daripada saat-saat sebelumnya. Bayangkan hingga benar-benar wujud di kehidupan Anda apabila Anda membuka mata Anda. Yakini apa yang saya ucapkan ini benar-benar wujud di kehidupan Anda. Yakini apa yang saya ucapkan ini benar-benar wujud di kehidupan Anda. Tarik nafas dalam, buang nafas lewat mulut. Tarik nafas dalam-dalam, buang nafas lewat mulut. Kemudian akhiri dengan Al-Fatihah 3 kali. Niatkan Al-Fatihah itu hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Niatkan ataupun hadiahkan Al-Fatihah itu kepada ibu bapa dan kepada diri sendiri, serta niatkan juga untuk seluruh makhluk Tuhan. Baca 3 kali dengan penuh kejiwaan. Setelah selesai, angkat kedua tapak tangan, tarik nafas dalam-dalam, akhiri dengan sholawat. Setelah itu tiupkan ke telapak tangan. Niatkan meniupkan energi ilahi atau cahaya ilahi. Tiupkan kedua tapak tangan, sapukan ke wajah, ke kepala dan ke seluruh tubuh hingga ke telapak kaki. Perlahan buka matanya. Apa yang dirasakan sekarang? Panik badan. Ya, awak panaskan badan. Pada sel. Kenapa selama ini sejuk badannya kan? Sejuk. Selama ini badan udah punya badan kan sejuk. Kenapa sejuk banget, banyak angin penyakit di badan, aliran darah tersumbat di situ. Jadi lemas, lesu, tidak semangat, tidak macam lesu semuanya. Macam malas jadi. Kenapa? Aliran darah tidak lancar. Sekarang cuma rasa perubahan. Ada perubahannya. Ada lebih panas, lebih segar, pikiran ada lebih tenang. Dada cuma pernapasan ada lebih lapang. Sudah ada perubahannya. Baru cakap saja. Belum lagi diterapi dengan terapi bakar. Kenapa? Banyak aliran darah tak lancar, membuat kita jadi lemah, tak cukup energi tenaga kan? Jadi kalau kita tak cukup energi, tak cukup aliran darah kita tidak lancar, berarti kita tidak cukup energi. Kalau tak cukup energi, otomatis kita jadi lemah kan, lesu, lemah, malas, asik ngantuk, tidur, pikiran tak apa, karena pikiran ini tidak aktif dia. Pikirannya, otak pikiran kita lepas makan ngantuk tidur. Iya, kenapa? Banyak aliran darah di tubuh kita sejak lahir tak pernah servis kan? Kalau di servis pun kadang tak kena caranya.
asyik makan obat dimakan hanya penahan saja. Tapi aliran darahnya macam mana cara melancarkan? Ada perubahan kan? Pikiran ada lebih tenang, pernapasan pun, dada pun rasa lapang kan? Karena selama ini banyak rasa simpan di sini. Selama hidup kita banyak simpan emosi-emosi negatif, luka batin, sakit hati dengan terpendam di sini. Apabila terpendam di sini, dia akan merosak kita punya saraf. Kita jadi susah nafas, macam cepat kita punya pernapasan jadi tak stabil. Jalan sikit sudah kos-ngosan, kita berhadapan sikit jantung kita sudah berdebar-debar, nanti lama-lama perih di dada. Apalagi kalau kita emosi kita terganggu saja sikit, ini jantung kita tuh macam rasa nak putus nyawa pun ada juga kan. Kenapa? Emosi sangat berkaitan dengan saraf. Kalau sudah kita terganggu emosi, otomatis kita tegang kita punya saraf. Kalau sudah tegang saraf, aliran darah pun terganggu. Kalau sudah aliran darah terganggu, tubuh akan menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak nyaman. Sesak napas, perut mual. Kenapa? Banyak penyumbatan. Kita punya aliran-aliran darah itu banyak di situ tersumbat. Kalau semakin lama, makin sering kita kadang-kadang emosi kita terganggu, makin banyaklah saraf kita terganggu, makin banyaklah sel-sel darah mati di situ, sehingga kalau sudah makin banyak sel-sel darah mati, organ kita pun tidak lagi dapat berfungsi dengan baik. Karena organ yang menghidupkannya sel. Kalau sel tak mencukupi, otomatis organ tidak dapat berfungsi dengan baik. Dia boleh pakai, tapi sudah tidak sempurna. Biasanya dia boleh kerja, misalnya jantung, misalkan lambung kita boleh menampung makanan yang banyak. Kalau dulu kan boleh diprosesnya, dikisarnya. Sekarang makan sedikit sudah senak perut, sudah sakit. Kenapa? Dia sudah tidak lagi berfungsi dengan baik. Kita tidak tahu menjaga. Selama ini kita hanya makan obat-obat, tapi kita tak tahu apa keperluan dia. Sekarang apa yang sudah rasakan? Ada lebih tenang, lebih segar. Sekarang masih panas badannya? Masih panas. Lebih bertenaga tak? Oke. Ada perasaan macam mana? Rasanya tenang. Tenang. Kenapa? Selama ini banyak. Itu namanya kita hidup kan. Ada saja masalah yang kita hadapi. Jadi tersimpan di pikiran, nanti akan turun ke batin kita. Apabila ada banyak tersimpan di sini, akan merosak kita punya saraf. Ini yang pemulihan rohani. Pemulihan rohani, tapi sekalian juga untuk perbaikan saraf kan. Kalau tubuh hanya disembuhkan, saraf tidak dipulihkan, mental, pikiran tidak dipulihkan, ya penyakit macam itulah, hilang timbul. Ada nampak kuasa Tuhan kan? Bukan saya pandai, tapi melalui energi suara saya tuh dia boleh menyembuhkan penyakit. Ini baru sekali kalau diulang lagi sehat. Apalagi kalau dapat macam terapi bakat itu lebih cepat, badan jauh lebih ringan. Ini baru terapi energi saja tanpa menyentuh kan. Apa saja yang sudah rasakan Bapak? Oke. Perubahannya, walaupun sedikit tapi ada perubahannya. Nampak kuasa Tuhannya. Sesungguhnya kuasa Tuhan itu ada pada diri kita. Kalau kita belajar membangkitkannya, kita boleh gunakan sendiri. Udah pun boleh belajar, boleh bangkitkan sendiri. Tapi belajar sambil berobat lah. Satu hari belajar dibuka itu energinya, dibangkitkan potensi diri kuasa Tuhan pada diri, langsung abang udah boleh langsung lakukan sendiri. Tapi belajar sambil berobat, ataupun berobat saja juga boleh. Tapi kalau ada keinginan untuk lebih baik, sebenarnya belajar sambil berobat. Jadi bila kita sakit, kita boleh rawat diri sendiri, tak payah susah-susah beli obat. Tak payah di hospital. Ada perubahannya. Ada apa mau disampaikan? Boleh sampaikan Apa yang udah rasa perubahan di diri itu lebih sampai semangat. Tapi wajah pun nampak lebih ceria. Tadi itu kusam, semua macam orang sakit. Coba tengok apa? Coba tengok udah punya muka ya. Lihat wajah sini perubahannya. Tadi kusam macam betul-betul atuk-atuk dah. Sekarang nampak ceria, macam hidup dia balik. Nampak perubahan kan? Tadi kusam. Gambar udah sebelum masih apa tadi saya lihat ya.
Sebelum diterapi tadi saya dah ambil gambar. Ini baru nak mulai minum. Tapi ini dah sempat masuk energi nih. Sebelum masuk energi tadi, sebelum saya transfer ke tu, sudah betul-betul kusam. Apalagi masa kat bawah tadi. Macam apa? Macam betul-betul macam apa nampak lesu. Tadi memang lesu sangat. Lesu sangat. Kalau udah datang jawab singgahlah tempat saya boleh terapi nanti. Ini apa? Ini nanti dialin-alin ke bawah basah. Pecah. Yang satunya pecah untuk pakai. Ada ini nanti boleh dialin-alin sambil duduk, dialinkan di tempat yang sakit. Apalagi kalau udah koncang, sudah lama itu loh. Sudah. Koncang. Tapi tak koncang. Sudah. Dapat nanti ini alinkan dia apa? Macam kalau misalkan tadi dah jantungnya sakit, letakkan sambil selawat, sambil biarkan nanti dia akan menyedot. Sambil selawat atau berdoa, ya Allah pindahkan seluruh penyakit-penyakit yang ada di tubuh ini ke dalam tubuhnya. Sambil selawat, biarkan nanti dia akan menyedot seperti magnet. Oh, dia sedot. Dia sedot. Misalkan tersakit di leher, letak saja setiap 5 menit, 10 menit sambil selawat. Nanti dia akan menyedot. Karena di sini saya transfer di sini energi akan menarik. Semakin sering semakin sering dialinkan, semakin banyaklah energi penyakit berpindah ke dalam tulang. Iya. Usahakan sering sambil duduk sambil tengok TV pun boleh ya. Ini besok pagi setiap mandikan 3 kali ya. Sekali mandi 1 bungkus. Ini nanti pagi lagi baguslah pagi. Udah rendamkan dengan air dalam baldi agak setengah liter, agak 5 liter airnya. Kacau sampai hancur kan. Lepas itu baca tadi ada istighfar, alhamdulillah, bismillah, syahadat, selawat, la ilaha illallah, Allahu akbar. Terbalik-balik pun tak apa. Kemudian tambahkan dengan niat, ya Allah ya Rabbi, ya Rahman ya Rahim. Mohon pertolongan ya Allah, buang dan juga bersihkanlah segala-gala energi kotor ataupun energi penyakit, aura-aura negatif yang mengotori zahir batinku dan yang mengganggu kesehatan zahir batin. Permudahkanlah ya Allah, perkenankanlah ya Allah. La haula wala quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan tadi sudah dimasukkan kan, sudah kita kacau, sudah masuk doa. Lepas itu langsung mandikannya, ambil air garam ini. Bayangkan tubuh ini seperti tadi, hitam legam, penuh noda, penuh dosa, penuh penyakit. Bayangkan air garam ini seolah-olah cahaya putih ataupun cahaya ilahi. Jadi bayangkan masa menyiramnya biar perlahan tapi penjiwaan. Bayangkan seluruh kotor-kotoran ataupun penyakit, aura-aura negatif yang mengganggu kesehatan zahir batin. Bayangkan disirami oleh cahaya putih. Kalau tadi kan melalui suara kebanyakan energinya, ini bayangkan seluruh kotoran ataupun penyakit itu keluar ke bawah. Biar perlahan tapi penuh penjiwaan. Tak payah cepat-cepat. Penjiwaan itu yang penting.
Jadi setelah selesai, abang duduk dulu dekat bilik air itu agak setengah jam. Setengah jam. Jangan siram, biarkan dulu kering supaya energi yang saya transfer di sini menyedot toksit yang melekat di pori-pori kita ini. Banyak virus loh, bakteri-bakteri cuma tak nampak, supaya disedot dia agak setengah jam. Sambil itu sementara nunggu setengah jam, urut-urutlah sampai selawat ataupun mana-mana penyakit, sambil niatlah menghapus. Ya Allah, buanglah sembuh penyakit yang menghapus yang terjadi waktu itu, sambil selawat. Setelah setengah jam baru mandi bilas. Air bersih lah. Iya, air bersih. Biasanya lepas mandi badan pun lebih segar, pikiran pun makin lapang, badan pun makin enak. Seperti tadi dia mandi garam, banyak buang angin katanya. Kenapa? Penyakit mulai keluar. Angin itu kan ini ada penyakit kan? Itu karena banyak angin penyakit lah di badan, maka badan jadi lemah, lesu, tidak bersemangat. Oke, itu caranya ya. Usahakan mandi 3 kali. Tapi kalau boleh dah diulang lagi nanti perawatannya, karena ini belum sempurna. Kan salah kalau udah di sana, ataupun boleh hubungi saya. Dari jarak jauh juga boleh. Atau udah mau ambil telepon saya, nomor telepon saya juga boleh. Kalau ada apa-apa nanti boleh hubungi saya.